Halo, selamat datang di channel Bukan Orang Cina. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman di like dulu, di subscribe dulu, dan silahkan share kepada teman-teman yang lainnya. Nah, materi kali ini kita akan belajar kenapa sih pentingnya belajar bahasa Mandarin gitu ya. Namun kita harus mempelajari sejarahnya dulu gitu. Nah, ini saya ada beberapa catatan nih bahwasanya Republik Rakyat Tiongkok atau kita sebut dengan Cina itu berada di ibu kotanya adalah kota Beijing, terletak di Asia Timur. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak peringkat pertama di dunia ini, memiliki 23 provinsi dengan sistem partai tunggal komunis yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1949. Nah, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok ini terdiri dari banyak suku dan etnis. Tercatat lebih dari 56 suku yang selalu berkembang. Suku yang terbesar adalah suku Han. Suku Han ini muncullah yang disebut dengan Hanyi atau juga bahasa Mandarin. Gitu. Nah, bahasa Mandarin juga memiliki sistem penulisan aksara atau juga Hanje yang berbeda dengan bahasa Roman atau juga bahasa yang seperti kita sering lakukan gitu ya. Kemudian tulisannya juga berbeda dan pengucapan juga berbeda. Bahasa Mandarin memiliki ratusan ribu aksara, namun yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sekitar 1.200 aksara. Aksara Hanje dibagi menjadikan dua. Yang pertama yang sederhana dan yang kedua itu adalah tradisional. Nah, aksara yang sering dipakai saat ini dalam dunia internasional ialah aksara Hanje sederhana atau juga simple Mandarin gitu. Nah, dalam bahasa Mandarin itu ada istilahnya Hanyi Pinyin gitu ya, ialah pengucapan dan pengejaan bahasa Mandarin atau disering sebut dengan alfabet gitu. Pinyin terdiri atas 3 bagian. Yang pertama huruf konsonan, huruf vokal, dan juga nada atau intonasi yang akan kita bahas di channel atau juga di channel selanjutnya gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui manfaat bahasa Mandarin yang pertama ialah bahasa Mandarin itu menarik. Kemudian yang kedua melatih pemikiran atau juga melatih kita dengan hal-hal yang baik gitu ya. Karena kenapa? Kita akan mengeja bahasa Mandarin kemudian menuliskannya yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi melatih pemikiran kita gitu. Nah, kemudian menambah value atau juga edit value in your life gitu. Artinya banyak yang akan kita dapat pelajari. Hal kecil kita bisa tuh sedikit-sedikit tuh membacakan teks. Apalagi sekarang banyak produk Cina kan. Jadi kita tahu tuh apa sih manfaat dari produk itu nantinya bagi kita. Nah, kemudian juga kita akan bisa belajar atau juga bicara dengan orang Cina atau juga penuturnya. Jadi kita akan mendapat suatu informasi yang lebih gitu ya. Kemudian juga kita bisa tawar-menawar gitu ya menggunakan bahasa Cina atau apalagi banyak penjual itu adalah orang-orang yang keturunan Cina kalau di Indonesia gitu. Nah, kemudian apa sih tantangan-tantangan dalam belajar bahasa Mandarin? Yang pertama, tulisan dan bacaannya itu berbeda dengan bahasa Indonesia, itu jauh berbeda sekali. Kemudian juga yang kedua itu harus tahu nada dan pengucapannya. Beda nada itu beda arti. Dan juga bagaimana untuk solusinya? Solusinya ialah belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa gitu. Yang pertama kita harus belajar sama gurunya atau lose gitu ya. Kalau sudah belajar sama lose, kemudian kita juga harus yang mendukung, baik itu dari video maupun juga buku-buku yang harus kita pelajari itu teman-teman. Jadi itu adalah sejarah dan juga manfaat dan juga menghadapi tantangan dari belajar bahasa Mandarin. Terima kasih dan nantikan selanjutnya.